Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MINU Banat Kudus. Kemarin kita sudah membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibu Khadijah ya. Nabi Muhammad itu sejak kecil memiliki sifat-sifat yang mulia. Begitupun juga dengan Ibu Khadijah. Jadi ketika mereka berdua menikah, kehidupan mereka sangat dihormati oleh penduduk Mekah pada saat itu karena Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, sedangkan Ibu Khadijah diberi julukan At-Thahirah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan masalah peletakan batu Hajar Aswad. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Ya, ketika Muhammad ini berusia 35 tahun, ya, terjadi banjir bandang di kota Mekah. Nabi Muhammad itu kan menikah usia 25 tahun, 10 tahun kemudian terjadi bencana banjir bandang di kota Mekah. Nah, banjir bandang itu merusak bangunan-bangunan rumah yang ada di kota Mekah, termasuk juga merusak Ka'bah ya. Ka'bah itu bangunan suci peninggalan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang pada saat itu dikeramatkan oleh penduduk Mekah. Pada saat itu penduduk Mekah melaksanakan ibadah di sekitar Ka'bah ya, yang menyembah berhala juga menaruh berhala di sekitar Ka'bah, kemudian menyembahnya di sekitar Ka'bah. Yang pada saat itu mempercayai agama tauhid juga berdoa di sekitar Ka'bah ya. Jadi Ka'bah ini dianggap bangunan yang keramat. Rusaknya Ka'bah ini mengakibatkan Hajar Aswad ini terlepas dari dinding Ka'bah. Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad adalah sebuah batu yang diyakini berasal dari surga ya. Dulu awalnya itu batunya berwarna putih seperti ini ya. Ini dari tahun ke tahun batunya berubah semakin hitam ya. Batu itu ditemukan oleh Nabi Ismail. Batu Hajar Aswad ini diletakkan oleh Nabi Ibrahim di timur sisi bangunan Ka'bah ya. Jadi dari tahun ke tahun, semakin tahun batu yang asalnya berwarna putih ini semakin hitam. Nah, seperti ini ya sekarang. Kalau kita lihat ya, kalau kalian nanti pergi ke kota Mekah, nanti ke Masjidil Haram, nanti ada Ka'bah, lah di sebelah timurnya ini ada batu hitam yang disebut dengan batu Hajar Aswad ya, yang dulunya berwarna putih sekarang berwarna hitam. Kemudian penduduk Mekah ini sepakat untuk memperbaiki Ka'bah ya. Penduduk Mekah kompak untuk memperbaiki Ka'bah karena apa? Memang Ka'bah ini dianggap keramat bangunan keramat yang memang harus dijaga dan dirawat. Kalau Ka'bah rusak ya harus diperbaiki. Perbaikan bangunan Ka'bah ini melibatkan 4 kabilah dari kaum Quraisy. Tentu saja 4 kabilah ini dianggap 4 kabilah yang paling berpengaruh dan 4 kabilah yang besar di antara kaum Quraisy. Nah, perbaikan Ka'bah ini sendiri dipimpin oleh Walid bin Mughirah. Jadi pada waktu itu penduduk Mekah ini khawatir ya, karena mereka percaya bahwa mereka percaya bahwa Ka'bah ini tidak boleh sembarangan dalam memperbaikinya ya. Mereka khawatir kalau yang punya Ka'bah ini nanti marah begitu ya. Kemudian Walid bin Mughirah ini meyakinkan kepada para kabilah
bahwasanya dia akan maju pertama untuk merobohkan Ka'bah dahulu, kemudian nanti memperbaikinya. Kalau besok dia merobohkan Ka'bah kok tidak ada apa-apa, berarti Ka'bah bisa diperbaiki. Kemudian Walid bin Mughirah ini mencoba untuk merobohkan beberapa sisi Ka'bah dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian penduduk Ka'bah ini sepakat untuk merobohkan Ka'bah lalu memperbaikinya. Sedangkan untuk perbaikan Ka'bah sendiri ini diarsiteki oleh seseorang yang bernama Bakum. Bakum ini dari Romawi ya. Arsitek itu berarti apa ya? Kalau sekarang itu yang gambar, yang gambar ini nanti begini ya, itu adalah Bakum. Kemudian tata cara mereka itu mula-mula Ka'bah dirobohkan, kemudian setiap kabilah diberi tanggung jawab untuk membangun tiap sudut Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan bentuknya segi empat, kalau segi empat kan ada 4 sisi guys ya. Jadi setiap sudutnya itu ditanggungjawabkan kepada satu kabilah, karena tadi ada 4 kabilah. Mereka berbondong-bondong mencari batu, kemudian membangun Ka'bah dengan penuh semangat, bergotong royong ya. Nah, seperti ini ya. Penduduk Mekah bekerja sama memperbaiki Ka'bah. Setelah pembangunan selesai, ini terjadi perselisihan. Setelah Ka'bah ini jadi, kemudian siapa yang akan menaruh batu Hajar Aswad di tempatnya semula ya, karena batu Hajar Aswad juga dianggap sebagai batu yang keramat ya. Jadi semua merasa ingin menaruh, karena mereka merasa saya yang berhak, saya orang paling penting di suku Quraisy dan sebagainya. Mereka berebutan, terjadi perselisihan, terjadi perdebatan. Ini ya, tempat peletakan batu Hajar Aswad masih kosong karena mereka memperdebatkan siapa yang akan menaruh batu Hajar Aswad di tempat semula. Karena mereka semua merasa berhak untuk menaruh. Kemudian ketika mereka semua ini berselisih, Abu Umayyah, ada seseorang yang bernama Abu Umayyah. Abu Umayyah ini yang dituakan di suku Quraisy ya, orangnya bijaksana. Ini mengusulkan bagaimana kalau yang menyelesaikan masalah ini itu adalah seseorang yang besok datang pertama kali di Masjidil Haram melalui bab Al-Sofa ya. Wes ngene wae, besok yang datang pertama kali masuk ke masjid ini, masuk ke tempat Ka'bah ini dan melalui bab Al-Sofa. Bab Al-Sofa itu salah satu pintu yang namanya adalah bab Al-Sofa. Nanti dia yang berhak menyelesaikan masalah ini. Mau dia menunjuk siapa yang menaruh itu terserah dia, begitu ya. Ini ya, Abu Umayyah ini menengahi perdebatan para kabilah. Ternyata setelah esok harinya yang masuk Masjidil Haram pertama kali adalah Muhammad Al-Amin. Ini ya, Nabi Muhammad ini datang pertama kali melewati bab Al-Sofa tadi ya, dan semua kabilah ini sepakat yang mengadili perkara penempatan Hajar Aswad adalah Muhammad. Muhammad mula-mula kaget loh, aku datang kok pada berkumpul ya, ini sebenarnya ada apa? Oh iya, tadi Nabi Muhammad juga ikut dalam memperbaiki Ka'bah ya. Para kabilah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian penempatan Hajar Aswad kepada Muhammad, karena Muhammad ini kan tadi ya diberi gelar Al-Amin, terpercaya, pasti orangnya bijaksana, terpercaya dan tidak akan mengecewakan orang-orang. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, berpikir ya bagaimana agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa ada yang merasa tidak adil begitu. Kemudian Nabi Muhammad ini
meminta sehelai kain kepada salah satu kabilah Quraisy ya, dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Ini ya, Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya. Kemudian para pemuka kabilah Quraisy ya, ketuanya masing-masing tadi ada 4 ya, disuruh memegang pinggir-pinggir dari selendang tadi. Jadi terus kemudian mereka ini membawa selendang tadi ke tempat batu Hajar Aswad. Jadi seakan-akan mereka semua ikut andil dalam menaruh batu Hajar Aswad. Ya, ini tadi ya, semuanya membawa, jadi semua merasa ikut andil. Setelah sampai di tempatnya, Muhammad ini kemudian menaruh batu Hajar Aswad sendiri dengan tangannya ya. Ini baru kemudian setelah sampai di timur Ka'bah, batu Hajar Aswad diletakkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Semua kabilah ini tentu saja merasa puas ya, merasa adil. Muhammad ini adil karena semua ikut andil ya. Dari sini kita dapat belajar bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai perilaku yang bijaksana, yang adil. Kemudian Nabi Muhammad juga orang yang cerdas ya, karena beliau dapat menyelesaikan masalah tanpa menyakiti salah satu kabilah ya, begitu. Ini ya, semua kabilah merasa puas dengan cara Muhammad menyelesaikan masalah. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Kita semua sudah tahu ya, Nabi Muhammad ini mempunyai 4 sifat yang wajib kita teladani, wajib kita percayai. Bahwa yang pertama, Muhammad ini mempunyai sifat sidik, jujur dan benar. Apa yang dikatakan beliau ini selalu jujur dan selalu benar ya. Nabi tidak pernah berbohong ya. Sejak kecil perilaku beliau ini selalu dijaga oleh Allah ya. Bahkan dulu ketika beliau berusia 4 tahun, dadanya pernah dibelah, hatinya dicuci dengan air Zam-Zam supaya tidak ada sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri Muhammad. Lawan kata dari sifat sidik apa? Kidib ya. Jadi Nabi tidak mungkin bersifat bohong. Yang kedua adalah amanah, terpercaya. Ketika Nabi dikasih sebuah perintah, sebuah kepercayaan, pasti akan dilakukan selagi perintah itu baik. Lawan katanya adalah khianat ya, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Nabi selalu menyampaikan apa-apa yang sudah diwahyukan oleh Allah. Nanti kita akan belajar lebih banyak setelah Muhammad ini diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 nanti ya. Lawan kata tabligh adalah kitman, menyembunyikan ya. Tidak mungkin Nabi ini menyembunyikan apa-apa yang harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, cerdas dan bijaksana. Seperti tadi ya, Nabi menyelesaikan masalah dengan cerdas tanpa dipikirkan sebelumnya oleh para kabilah ya. Yang hasilnya tadi dapat membuat semuanya merasa puas dengan keputusan Nabi Muhammad. Ini materi yang dapat Bu Heni sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kita ambil hikmahnya yang baik-baik dan kita teladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Insya Allah hidup kita akan berkah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.